Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya insya Allah bicara sedikit saja. Ada satu hadis yang mana hadis ini mungkin antum tahu semua. Ya, ini hadis tentang menyenangkan hati saudara muslim. Berarti kalau menyenangkan hati saudara muslim nggak boleh kasih sakit hati. Disebutkan sama Nabi, afdalul a'mal idkharus sururi ala qalbil mu'min. Paling afdolnya amal itu adalah memberikan kegembiraan di hati orang beriman. Ini paling afdol. Jadi kalau antum mau cari paling afdol itu apa sih? Ya sudah, paling afdol itu adalah menyenangkan hati orang. Itu yang paling afdol. Jadi kalau antum menyenangkan hati orang, ini amalan paling afdol sudah, nggak usah cari-cari yang lain. Nah, jadi lawannya adalah jangan kita sakiti orang lain. Jangan kita sakiti saudara muslim, jangan sampai saudara muslim itu merasa bersalah gara-gara kita, itu juga jangan. Dan ini banyak kisah-kisah orang-orang soleh dalam hal ini, bagaimana mereka menjaga hati orang jangan sampai tersinggung gara-gara dia. Ya, kita tahu bersama ada Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Beliau kita tahu adalah qutbuz zaman waktu beliau masih hidup. Ya, beliau tinggal di Jeddah. Bagaimana beliau itu menjaga perasaan orang, gak mau orang itu merasa bersalah. Ya, pernah satu waktu Al Habib Abdul Qadir diundang di satu acara setelah mengisi pengajian. Masya Allah, pulang Al Habib Abdul Qadir, sampai dalam mobil diantar sama panitia. Ini kisahnya masyhur, mungkin terkenal, ma'ruf sudah, Habib Syauqi sudah mungkin ceritain. Masya Allah. Jadi masuk Al Habib Abdul Qadir dalam mobil, itu panitia tutup mobilnya. Jadi panitia ya, kalau di sini kan kalau Habib Syauqi mau pulang pasti diantarin masuk di mobil, ditutup mobilnya kan, ya, sama anak-anak majelis. Itu Masya Allah, Habib Abdul Qadir masuk, ditutup mobilnya sama anak majelis, sama panitia waktu itu di Jeddah. Subhanallah, Habib Abdul Qadir teriak, Masya Allah, Masya Allah, makasih banyak sudah undang saya, kata Habib Abdul Qadir. Terima kasih sudah undang saya, sudah jamu saya, insya Allah kita jumpa lagi ya. Ini panitia bilang, iya Habib, makasih Habib, ya Allah kok Habib baik sekali nerima undangan kami sampai bisa kasih pengajian ke kami. Insya Allah Habib jangan bosan-bosan, jangan kapok ke tempat kami ya Habib. Kata Habib Abdul Qadir, iya marhaba. Sudah, akhirnya sopirnya disuruh jalan sama Habib Abdul Qadir. Ayo msyih, jalan mobil. Beberapa ratus meter kemudian Habib Abdul Qadir bilang, Gif, berhenti mobil. Ditanya sama sopir, ada apa wahai Habib? Kata Habib Abdul Qadir, tunggu, saya mau buka pintu mobil dulu. Dari tadi tangan saya kejepit di pintu mobil. Coba lihat ini, ada akhlak hadirin. Ditanya sama sopir, kok kenapa Habib gak bilang dari tadi kepada panitia itu yang tutup pintu mobil? Itu kan Habib Abdul Qadir teriak, Masya Allah, itu tangannya kejepit dari tadi hadirin. Kenapa Habib gak bilang sama dia dari tadi? Kata Habib Abdul Qadir, saya khawatir nanti dia merasa bersalah kepada saya. Saya nggak mau dia nggak bisa tidur gara-gara saya. Kira-kira masih ada nggak makhluk kayak gini? Insya Allah Habib Syauqi hati-hati loh, kena pintu tangannya. Insya Allah Habib Syauqi nggak marah juga nanti insya Allah. Itu antum kalau seandainya masukkan habaib ke mobil, itu antum lihat tangannya ya, sudah masuk betul atau belum nih? Kakinya diperhatikan supaya ditutup pintu mobil. Amplopnya udah masuk belum ini? Jangan sampai amplopnya nggak masuk. Masya Allah, asal-asal langsung suruh keluar habaibnya. Nah insya Allah ini akhlak yang luar biasa, dan ini ditiru oleh para kaum salihin sampai terus menerus, dan ini diambil daripada kakek mereka yaitu Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, saya ini memulai bingung dari mana, takut waktunya ya. Ada satu hadis dari Rasulullah, ini masuk dari perkataan Sayyidina Ali. Insyaallah mudah-mudahan antum bisa amalkanlah. Ini kata Sayyidina Ali dalam kitab Nasaihul Ibad oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Itu beliau mengukil perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kalau kita ingin jadi orang soleh, gampang sebenarnya, nggak usah sulit-sulit. Pokoknya saya ingin jadi orang soleh, gini caranya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, laula khamsa khisalin lasara nas kulluhum minas salihin. Kalau bukan 5 perkara, maka seluruh manusia itu bisa jadi orang soleh. Jadi yang menghijab seseorang menjadi orang soleh itu 5. Yang menghijab kita jadi wali, menghijab kita jadi orang soleh yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, 5 hal.
Nah, ini kalau masih ada dalam diri kita nggak mungkin bisa jadi orang soleh, ya nggak mungkin bisa jadi wali. Ya bisanya jadi wali-wali daya, warhamhum kama rabbayani shaghira. Nggak bisa jadi wali. 5 hal ini hadirin, coba kita cari ada ndak sama diri kita ini. Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil jahli, merasa puas kebodohan yang dia miliki. Ente bahlul, bodoh, nggak belajar. Oh, anak sudah tahu. Ah, itu biasa itu. Habib siapa sih itu? Ah, nggak ada ilmu dia. Oh, ini dia bodoh, bahlul dia ini. Nggak mau belajar, nggak mau hadir majelis ta'lim. Nah, ini bahaya ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, perlunya kita hadir majelis ta'lim. Jangan pernah merasa puas dengan kebodohan yang kita miliki. Saya nggak bisa ngaji, Habib. Nggak bisa ngaji, iya. Tapi saya nggak mau belajar ngaji. Nah, ini bahaya ini. Saya nggak tahu fikih, Habib, tapi saya nggak mau belajar fikih, nggak mau belajar sholat yang benar. Nah, ini berarti dia merasa puas dengan kebodohan yang dia miliki. Nah, ini bahaya ya. Jadi yang mencegah kita dari menjadi orang soleh itu yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Yang kedua disampaikan sama Sayyidina Ali adalah al-hirus 'alad dunya, tamak dengan dunia. Pokoknya dunia, nggak habis-habis dia cari dunia. Pokoknya dalam hati dunia full. Dunia haram atau tidak? Tidak haram ya. Dunia enggak haram. Yang haram dunia itu kalau diletakkan di dalam hati, berarti cinta kepada dunia. Di situ ada doa-doa orang soleh dulu. Mereka sering doa gini, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan jadikan dunia di dalam hati kami. Jangan. Pokoknya dunia itu di tangan. Adalah Habib Umar al-Masyhur dari Gorontalo tapi sudah tinggal di sini. Itu beliau pernah bilang gini ke saya, kenapa kok sekarang ini banyak orang yang kikil, yang bakhil. Kikilnya luar biasa, bakhilnya luar biasa. Apa sebabnya? Kata beliau, karena dunia itu di hati, bukan di tangan. Jadi fulusnya itu ditaruh di hati. Jadi kalau ada orang minta uang, kalau ingin sedekah sama fakir miskin, berat dia kasih. Karena fulusnya di mana? Di hati. Kalau orang dulu gampang, karena fulusnya di tangan. Dunianya di tangan, jadi kalau orang minta langsung diberikan. Nah, jadi ini dunia penting ya di tangan, jangan sampai masuk dalam hati. Banyak kisahnya ya, karena dibatasi, tapi tidak apa-apa. Insya Allah bisa amalkan. Intinya di sini dunia kita bisa cari, yang penting kita letakkan di tangan kita, di genggaman kita, jangan sampai letakkan dalam hati. Yang ketiga hadirin, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah ar-riya' fil amal, riya dalam beramal. Sudahlah, cukuplah dengan manusia. Ngapain sih cari muka sama manusia? Cari muka sama Allah. Antum ini nggak cukup dilihat sama Allah. Hati antum tidak cukup dilihat sama Allah. Nggak cukup ya? Cukup sebenarnya hati kita dilihat sama Allah. Nabi SAW sampaikan, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah itu nggak lihat daripada rupa kita, nggak lihat daripada gambar kita, bentuk fisik kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Jadi hati kita ini dibersihkan betul-betul karena Allah atau bukan, atau karena manusia. Nah, jadi ini hal yang ketiga, bagaimana kita ikhlas al-amal lillahi wahda, beramal karena Allah semata, nggak ada manusia di situ, nggak ada makhluk di situ. Antum meninggalkan amal karena manusia, itu riya juga hadirin. Oh, saya enggak mau sedekah, takut nanti saya dibilang riya lagi. Jadi antum meninggalkan amal takut dibilang riya, itu riya namanya. Paham ya? Jangan selama ini kita pikir riya itu beramal karena manusia saja. Iya, itu riya pastinya. Bahkan itu masuk, kata para ulama, bahasanya bukan riya lagi, tapi syirkul khafi. Dia syirik yang kecil, hampir dia itu sudah bisa menduakan Tuhan, waliyadzubillah. Nah, tapi kalau riya yang hakikatnya adalah meninggalkan amal karena manusia, itu juga riya. Kemudian yang keempat yaitu adalah asyuh bil fadl. Apa tuh syuh bil fadl? Bakhil dengan harta yang dia punya. Punya uang nggak mau sedekah. Ya, ada bahasa orang bakhil ini ada dua jenis. Ada bakhil sama orang lain, sama dirinya dia boros. Ada bahasa Gorontalo dibilang bunggili itu. Bahasa Gorontalo bunggili namanya. Di sini apa namanya? Dia sama dirinya boros, sama orang lain ya pelit. Itu namanya apa di sini? Hah? Setengah mati sekali. Sulit kayaknya bahasanya apa? Medit. Ya sudah. Ada orang yang Masya Allah dia sama orang lain pelit, sama dirinya juga pelit. Apa namanya itu di sini? La ilaha illallah. Kalau Gorontalo namanya piita. Piita itu pelit. Pokoknya sama dirinya nggak boros dia. Beli emas nggak mau. Ya, beli makanan enak nggak mau. Punya uang tapi nggak mau.
Beli ini nggak mau, ya Allah. Ada sedekah masjid, pondok pesantren, majelis. Nah, ini namanya piita kalau bahasa daerah kita. Di sini apa? Poret. La ilaha. Ada yang poret di sini? Angkat tangan yang poret. Gak ada ya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya gak ada yang bakhil. Amin. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah al-i'jabu fir ra'i. Ya, sombong. Ini orang sombong ini jemaah sekalian, subhanallah, gak disenangi sama orang. Ya gaya-gayaan, lihatin, oh anak ini. Gak. Sudah. Pokoknya insya Allah 5 hal ini tidak perlu dijelaskan, insya Allah akan dijelaskan sama Habib Syauqi nanti, majelis akan datang, insya Allah Habib Syauqi harus jelaskan sama anak-anak majelis, merasa puas dengan kebodohan, kemudian tamak dengan dunia, yang ketiga adalah riya dengan amalan, yang keempat bakhil dengan harta yang dia miliki, dan yang kelima sombong. Jadi 5 hal ini yang menyebabkan seseorang terhijab untuk menjadi orang soleh. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dihilangkan oleh Allah dari sifat 5 ini, amin. InsyaAllah kita semua bisa jadi orang soleh. Amin. Allahumma amin.